Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tomb of Fallen God episode ke-32. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chenan dan Mengkeer berusaha menyelamatkan murid-murid Akademi Shenlan yang sedang terpengaruh racun anggrek iblis dari ladang bunga hutan peninggalan. Setelah sebagian besar murid terselamatkan, mereka berdua meminta bantuan Cuyu dan Guan Hao untuk membawa pulang murid-murid ke akademi lalu bergegas menyelamatkan murid lainnya yang masih keracunan. Saat upaya penyelamatan itulah mereka harus berurusan dengan geng Yinji Sasa yang bersekutu dengan Kai Wen. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Chenan menghadapi serangan geng Yinji Sasa dan para sekutunya, di mana ia akan dibantu Pipi Long dalam melawan mereka. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Sesaat setelah Chenan diserang segerombolan orang geng Yinji Sasa, Pipi Long diam-diam mengamati untuk memastikan apakah tuan barunya itu sudah meninggal atau belum. Sambil mendekati bongkahan es batu berisikan Mengkeer, Pipi Long diam-diam berharap bahwa Chenan akan meninggal dunia di bawah serangan musuh supaya nantinya dia bisa hidup bebas lagi sekaligus mengambil alih Mengkeer untuk jadi kekasihnya. Namun sesaat kemudian Pipi Long dan kubu musuh sungguh dibuat terkejut ketika mendapati Chenan masih bertahan hidup berkat perlindungan Giok Ruyi. Sama seperti Pipi Long dan kubu musuh, Chenan sendiri benar-benar sangat terkejut tidak menyangka bahwa Giok Ruyi itu akan melindungi tuannya dengan menyerap kekuatan Ki. Chenan bahkan bisa merasakan kalau saat itu Giok Ruyi itu masih memiliki yang mendominasi dan meluap keluar. Dengan adanya hal ini, Chenan lantas sengaja mengalirkan Ki ke seluruh tubuhnya dan menggunakan kekuatan itu untuk menyerang balik kubu musuh hingga perlahan musuh-musuh itu pun bertumbangan. Melihat musuh-musuh itu ditumbangkan Chenan dalam sekejap, Pipi Long jelas saja sangat kecewa karena hal itu menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk bebas dari tuannya. Sementara di sisi lain, sekutu geng Dajjal itu justru dibuat terheran-heran karena kekuatan Chenan bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Terlepas dari peningkatan kekuatan Chenan, sekutu bernama Neneng itu melakukan serangan diam-diam untuk menghancurkan bongkahan es berisi Mengkeer. Namun sebelum aksinya itu berjalan dengan lancar, dia malah kepergok duluan oleh Chenan dan akhirnya harus berakhir tumbang seperti anggota geng Dajjal. Selesai menumbangkan Neneng, Chenan mulai merasa khawatir karena perlahan napas dalamnya mulai terganggu akibat terlalu lama menggunakan senjata ilahi. Di tengah kekhawatirannya itu, Chenan lagi-lagi dihadapkan pada serangan musuh-musuh yang lain tidak lain adalah Kai Wen. Melihat Kai Wen hendak menyerang, Chenan buru-buru mengandalkan kekuatan Giok Ruyi, tetapi saat itu Giok Ruyi mendadak tidak berfungsi sehingga dia harus terkena sengatan teknik petir dari Kai Wen. Tidak berhenti di situ, Chenan juga harus terlibat duel baku hantam bersama orang tersebut. Setelah beberapa saat baku hantam itu berlangsung, Chenan menantang Kai Wen untuk menggunakan teknik lain, tetapi Kai Wen malah menunjukkan keunggulan lain dari teknik petirnya, di mana teknik petir itu kemudian dipergunakan untuk membangkitkan 3 anggota geng Shansha dan menjadikan mereka sebagai boneka penyerang Chenan. Selagi Chenan dihadapkan pada teknik petir itu, Pipi Long justru terlihat sangat bahagia dan berharap kalau tuan barunya itu akan segera meninggal. Tapi selang beberapa detik, Pipi Long dikejutkan dengan reaksi balik dari kontrak ikatan hanya karena telah berpikir buruk terhadap Chenan.
Tidak hanya mengalami reaksi balik kontrak ikatan, Pipilong juga mulai dimintai bantuan oleh Chenan supaya naga zaman kuno itu segera menghentikan serangan Kai Wen. Namun bukannya segera bertindak, Pipilong malah dibuat bimbang sekaligus mengkhawatirkan nasibnya sendiri apabila Chenan sampai meninggal. Mendapati naga ilahi itu hanya diam di tempat, kubu musuh mulai mengejek Chenan dan juga meremehkan kemampuan naga Pipilong. Namun sesaat kemudian, geng Xianxia dan para sekutunya itu mendadak dibuat kaget ketika Pipilong mulai beraksi untuk melawan mereka. Berkat aksi Pipilong, Chenan dapat terbebas dari serangan teknik petir, sedangkan anggota Xianxia dibuat berjatuhan di tempat. Sementara itu, Neneng buru-buru meminta Kai Wen untuk memikirkan sebuah strategi yang bisa dipergunakan untuk melawan Pipilong. Namun alih-alih memikirkan cara bagus, Kai Wen malah sengaja menjebak Neneng sebelum akhirnya dia melarikan diri sendirian. Di sisi lain, tubuh asli Zhongyang mulai menunjukkan dirinya di depan umum, di mana ketika dia pun menjadi sangat emosi setelah mendapati dua saudaranya tidak sadarkan diri akibat serangan Pipilong. Ingin membalaskan dendam kemalangan dua saudaranya, Zhongyang langsung saja menyerang Pipilong hingga akhirnya... Sama halnya dengan Zhongyang, Neneng juga berusaha untuk melawan Pipilong dengan menggunakan teknik sihir pemikatnya. Begitu teknik itu dipergunakan, Neneng berhasil membawa Pipilong ke dalam alam ilusi dan ia pun segera melancarkan rayuan mayutnya untuk menggoda naga ilahi itu. Ketika Neneng mulai berpikir bahwa teknik sihirnya telah berhasil mempengaruhi kesadaran Pipilong, dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa ternyata alam ilusi itu juga bisa dikendalikan oleh Pipilong. Di tengah keterkejutan itu, Neneng langsung saja dibuat tumbang seperti Zhongyang dan dua saudaranya. Selesai mengalahkan Neneng, Pipilong terlihat menyombongkan diri di depan Chenan sehingga dia langsung mendapatkan pujian tulus dari tuannya. Sambil memuji-muji kehebatan naga kuno Pipilong, Chenan sibuk memanaskan bongkahan es hingga akhirnya bongkahan es itu pun hancur dan Mengkeer bisa terbebas dari dalam sana. Begitu terbebas dari bongkahan es, Mengkeer kemudian mengamati situasi sekitar dan mempertanyakan apakah geng Xianxia dan sekutunya itu merupakan anggota dari sekte terlarang tahu kehancuran. Untuk menjawab pertanyaan Mengkeer, Chenan kemudian menjelaskan kalau dirinya tidak tahu menahu apakah geng Xianxia dan sekutunya itu merupakan antek-antek tahu kehancuran. Untuk memastikan hal ini, Chenan lantas mengusulkan supaya mereka mencari keberadaan Kai Wen terlebih dulu untuk meminta penjelasan darinya. Hanya saja mereka bertiga tidak mengetahui di mana keberadaan Kai Wen semenjak dia melarikan diri dari Pipilong. Demi menemukan keberadaan Kai Wen, Mengkeer kemudian menggunakan alat pelacaknya untuk menyusuri jejak kepergian Kai Wen. Di sisi lain hutan, Kai Wen tampak bersembunyi di balik sebuah pohon dan tidak sengaja melihat sosok misterius yang sedang menghabisi seorang murid Akademi Shenlan. Tak mau nasibnya berakhir sama seperti murid itu, Kai Wen buru-buru pergi ke tempat lain dan akhirnya bersembunyi di dalam sebuah goa. Setibanya di goa itu, Kai Wen bertanya-tanya sendiri bagaimana bisa Mengkeer bisa bersama Chenan dan menuduhnya sebagai orang jahat. Selain itu, Kai Wen juga mulai menduga bahwa orang jahat yang sebenarnya berada tidak jauh dari sekitarnya. Dan demi keselamatan dirinya, Kai Wen lantas menggunakan kartu sihir pembuka formasi teleportasi untuk memanggil seseorang. Sementara Kai Wen sibuk dengan formasinya, Chenan, Mengkeer, dan Pipilong kini telah berhasil menemukan lokasi Kai Wen dan diam-diam mengamati semua pergerakan Kai Wen. Setelah beberapa saat mengamati, Chenan dan lainnya benar-benar dibuat terkejut ketika formasi Kai Wen dapat memunculkan seseorang dari dalamnya. Mereka bahkan lebih terkejut lagi ketika mendapati sosok itu melakukan ritual pemulihan tubuh Kai Wen dengan menggunakan cairan merah yang diteteskan ke
atas formasi. Secara perlahan formasi itu memunculkan energi besar yang seketika mampu memulihkan kondisi tubuh Kaiwen sekaligus meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Setelah kondisinya benar-benar pulih, Kaiwen segera menyampaikan rasa terima kasih kepada sosok itu yang ternyata merupakan guru pribadinya di akademi. Tidak hanya berterima kasih, Kaiwen juga memberitahukan alasan mengapa dirinya sampai nekat menggunakan kartu teleportasi untuk memanggil gurunya. Tapi tanpa diduga, alasan Kaiwen itu malah membuat dia dimarahin oleh sama gurunya yang seketika mewanti-wanti untuk tidak membuat masalah lagi dengan Chenan. Selesai memarahi, guru itu kemudian meminta Kaiwen untuk berlatih dengan tenang, sedangkan dia sendiri akan mengurus masalah dengan Chenan. Sementara pasangan guru dan murid itu bercakap-cakap di tepi goa, Chenan dan Pipilong terlibat sikut-sikutan hingga akhirnya membuat keberadaan mereka hampir ketahuan. Pada saat yang sama, gerak-gerik Chenan dan Pipilong itu mulai disadari oleh guru Kaiwen sehingga dia langsung meningkatkan kewaspadaan dan sengaja menutup akses pintu masuk goa. Tidak berhenti sampai di situ, guru Kaiwen juga mengajak muridnya untuk lekas pergi meninggalkan goa tersebut supaya bisa membicarakan tentang Chenan dengan lebih leluasa. Selepas kepergian Kaiwen dan gurunya, Chenan, Mengkeer, dan Pipilong buru-buru meninggalkan goa dan berhenti di area hutan yang cukup aman. Setibanya di area itu, Chenan lantas mempertanyakan terkait asal-usul guru Kaiwen yang sangat ingin mencelakainya. Dari pertanyaan itu, Chenan kemudian diberitahukan bahwa guru Kaiwen itu bernama Yang Lin dan menjabat sebagai wakil dekan Juo dari Akademi Shenlan. Mengetahui asal-usul guru Kaiwen, Chenan jelas saja sangat terkejut terlebih lagi setelah menyadari kalau orang itu merupakan pengguna teknik sihir yang memanfaatkan cairan merah untuk meningkatkan kultivasi dalam waktu singkat. Dikarenakan teknik sihir guru Kaiwen tergolong ke dalam teknik jahat, Chenan dan Mengkeer mulai curiga bahwa wakil dekan Juo itu merupakan antek-antek tahu kehancuran yang selama ini mencelakai murid-murid Akademi Shenlan di hutan peninggalan. Namun untuk membuktikan hal itu, mereka berdua harus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga memerlukan dukungan dari pejabat Akademi Shenlan. Setelah berpikir sejenak, Chenan dan Mengkeer pun terpikir nama Dekan Dongpang untuk dijadikan sebagai pendukung dalam upaya penyelidikannya terhadap wakil dekan Juo. Begitu terpikir nama dekan Dongpang, Chenan dan Mengkeer langsung bergegas untuk kembali ke Akademi Shenlan. Namun bersamaan dengan itu mereka berdua juga melupakan keberadaan Pipilong sehingga naga malang dari zaman kuno itu harus tertinggal sendirian di hutan peninggalan. Melihat bagaimana dua muda-mudi itu berlarian meninggalkannya, naga ilahi itu terlihat sangat kesal. Terlebih lagi mereka juga membawa pergi esensi naganya yang tersimpan dalam giok Ruyi Chenan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah hutan peninggalan, Neneng dan 3 anggota geng Xianxia masih tergeletak tidak sadarkan diri semenjak dikalahkan oleh naga zaman kuno Pipilong. Selang beberapa waktu, sesosok pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di antara mereka dan menempelkan kertas jimat pada keempat orang itu. Dan secara perlahan, kertas-kertas jimat itu mulai menunjukkan reaksi nyata dan akhirnya berhasil membangunkan salah satu di antara keempat orang yang pingsan. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih upaya Chenan dan Mengkeer dalam membujuk Dekan Dongpang untuk menjadi pendukung mereka dalam melakukan penyelidikan terhadap guru Kaiwen alias wakil dekan Juo.